Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, Al-qalbul hayati sirri ana illa ana. Itu kemarin ya. Di dalam akal itu hati, di dalam hati itu ruh, di dalam ruh itu sir, di dalam sir itu aku. Ya aku rahasia segala manusia di dalam hati. Sampai situ kemarin. Berarti situ titik 3. Lanjut berarti ya. Ketahui pula oleh kamu wahai salik. Berarti kita yang sedang belajar. Itulah orang yang mengenal dengan sebenar-benarnya akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Tuhan. Untuk memastikan bahwa Tuhan bukan Allah. Seperti firman Allah taala, man arafallah fahuwallah. Artinya barang siapa mengenal Allah, barang siapa ia mengenal Allah, yaitu nama Allah dan Muhammad. Jadi siapa menyebut Allah artinya Allah dan Muhammad. Berarti tidak terpisah antara Allah dan Muhammad. Tidak mungkin berpisah. Itu sajwa ya. Sajwa. Kemarin sajwa contoh ya. Apabila dibilang sajwa, tidak terpisahkan rasa dingin itu dengan tulisannya. Tentu dia buat jaga. Makasih. Nah, apabila dibilang Pak Saad kan? Tidak terpisahkan lagi dengan Bu Zairon. Yang dibilang Pak Saad, yang nampak Pak Roni. Itu dia. Jadi tidak bisa dipisahkan durian. Tidak bisa dipisahkan rasa durian itu dengan kulitnya. Tidak bisa berpisah. Jadi apabila disebut Allah itu Muhammad di situ. Tidak bisa nampak Allah itu. Nah, nih. Tak bisa nampak wujud melempar itu kecuali di zahir Muhammad. Berarti 2112. Maka di yang buku yang baru, di sini di kulitnya beda, Bu. Tadi dikirim oleh penerbit. Itu dihantarkan. Kalau yang apa kan dihantarkan makalah dihantarkan penglihatan, maka melihatlah dengan penglihatan Allah itu. Kalau yang di Kasiful Asrar. Tapi kalau ini wujud satu dengan rasa tingkat rasa masuk di level mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Itu dia di luar. Itu kan yang lama tuh. Yang lama masih biar rata di kulitnya. Yang baru tidak nanti. Yang ISBN-nya tidak itu. Nah, itu dia. Mudah-mudahan duduk di level itu ya. Jadi tidak pernah berpisah, tidak mungkin berpisah benda ini dengan bayang-bayangnya. Ini bayang, Bu. Kapan bayang ini ada kalau benda ini ada? Berarti di level pemahaman ini, di level pemahaman dan keyakinan, ya Allah semuanya. Tidak ada kita. Inilah yang disebut mempanakan diri qadim Allah atas dirinya. Tidak ada kita lagi. Jadi siapa sebenarnya yang berjalan? Siapa sebenarnya yang makan? Siapa sebenarnya yang melihat? Siapa sebenarnya yang mendengar? Maka apabila dicabut, maka tidak melihatlah lagi basir kita. Apabila dicabut, berarti konsep anugerah kemarin. Apabila dihantarkan pendengaran, maka melihatlah dengan mendengarlah dengan pendengaran Allah. Nah, sampai situ bunda. Ada kira-kira kita yang ragu. Ridho tetap yang ke naskah ini diambil. Kalau baca situ kadang samianya tidak apa dah ya. Lanjut. Adapun hayat hidup sendirinya. Adapun hayyun dihidupkannya. Jadi yang hayat yang mana? Kalau kita yang mana yang hayat?
Yang hayat yang mana? Yang zahir atau yang hayun? Yang dihidupkan. Sekarang yang kita dihidupkan zahir ini. Berarti yang haus hayat atau hayun? Ya. Hayat. Hayat. Kapan hayat ini dapat? Diberikan rasalah haus oleh hayyun yang maha hidup. Kalau begitu yang minum siapa? Hayat. Yang merasakan nikmat minum hayyun. Maka ma'nawiyah. Luar dan dalam, tidak bisa pisah. Sifat yang 7. Kalau begitu hidup dengan sendirinya. Hayyun dihidupkan. Maka kalau hayyunnya tidak ada, ya, coba tengok. Hari ini kan banyak mati. Di grup WA tuh mati informasi banyak. Dalam minggu ini, betul tak? Nah, coba. Kalau diambil hayyun, maka hayat tidak berfungsi. Matanya masih utuh. Tapi kena hayyun sudah diambil, maka tidak ada lagi penglihatannya. Tidak nampak penglihatannya. Tapi kalau hayat yang diambil, hayyunnya tidak, maka dia bisa melihat. Tetap bisa melihat. Banyak kita tengok orang-orang buta jalan. Dia hayyunnya masih, hayatnya yang maka tidak nampak dia. Tapi hari ini banyak hayyunnya yang lupa, hayatnya yang berwujud. Matanya utuh, tapi tidak bisa membedakan baik dan benar. Betul. Maka lebih buta daripada orang buta. Maka dia balhum kal adham. Dia lebih hina daripada binatang ternak. Maka dalam filosofi sengsara membawa nikmat kan kemarin itu. Anak saya buta. Kepalanya botak. Tangannya pontong. Kakinya pontong. Itu yang akan jodohmu, katanya. Karena dia yang ditengok itu adalah hayyun dan hayatnya adalah mutiara. Tapi karena dia duduk di level qanaah ini, dia tidak terpengaruh oleh yang wujud zahir. Tapi begitu malam pengantin, benar apa adanya. Permata-permata yang mahal. Bukan yang dimaksud matanya buta. Dia tidak pernah melihat kecuali Al-Quran. Baik Al-Quran lafzi, Al-Quran kauniyah, dan Al-Quran hakikat. Itulah mata yang buta dengan dunia, tapi hidup dengan walal akhiratu khairu wa abqa. Tangannya yang pontong, dia tidak pernah memegang yang haram dan tidak pernah mengeluarkan kecuali yang mengandung berkah. Infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan tidak pernah menyentuh yang haram. Itulah yang pontong, terhijab dari hal-hal yang rendah. Kepalanya yang botak, tidak pernah dia keluar rumah kecuali menutup auratnya. Itulah botak dalam pengertian kepala. Itu dia. Nah, kan itu kemarin kan. Nah, sehingga kan lari dia kan. Lari tersungkur depan mertua. Salah kamar ya. Kemarin di kamar. Tapi ternyata ini dia. Berarti kajiannya udah ma'rifat orang dia. Kajian ma'rifat rupanya. Kisahnya kisah ma'rifah. Lalu apa lagi bunda tadi? Nah, adapun ma'nikum itu disertai dengan sifat ketuhanan namanya. Apa sifat ketuhanan? Yaitu sifat Allah.
Istilah umum disebut sifat ketuhanan, tapi itu adalah sifat Allah yang zahir pada manusia. Mana sifat Allah yang zahir pada manusia? Itulah yang disertai dengan sifat hayat, ilmu, kudrat, iradat, sami, basir, kalam. Karena disertai dengan sifat Allah, maka hiduplah kita dengan hidup Allah. Ilmu, maka tahulah kita. Coba, kalau tidak ada sifat ilmu Allah, kita baru di level maknikum. Maknikum di mana posisinya kemarin? Hah? Maknikum di mana? Hah? Kan saat di bawah pusat namanya wadi. Saat di batang zakar namanya mazi. Saat tergantung di ujung zakar namanya mani. Masuk ke rahim ibu, mani maknikum. Berarti perjuangan dari ujung zakar ke rahim itu maknikum. Sampai di rahim satu hari hayatullah namanya. Nah, saat maknikum saja udah hayat. Udah hidup. Udah hidup, Bu. Jadi beda dengan kajian fikih. Beda dengan kajian kedokteran. Kedokteran disebut hidup kapan? 7 bulan. Bukan, saat maknikum udah hidup. Apa bukti hidup? Dia berkembang. Maka sperma satu tetes itu dia jutaan miliar. Itu disebut Adam sebelum Adam berjuang, kita ada di sana. Kitalah yang terhebat dari sekian jutaan itu. Yang selamat selebihnya gugur. Maka di sini ada kemarin ilmu di level SPOG, terlalu gemuk sulit dapat anak. Terlalu kurus juga bisa sulit dapat anak. Zat asamnya terlalu tinggi. Sehingga perjuangan maknikum itu mati di tengah jalan. Maka dokter dibantu dengan dipompahkan. Kadang dibuat hari bayi tahu. Jadi nanti kalau istilah kawan di kajian ma'rifat namanya ilmu tune namanya ya. Jadi boleh juga lah kita buat nanti buku itu ya. Jadi mulai dia tidak haid, berapa umurnya, bulan berapa dia, dapatlah jawabannya langsung. Jadi kita potong medis kebanyakan umur 7 bulan usia janin dalam rahim, baru dia praduganya besar kemungkinan laki-laki atau perempuan. Tapi ini 1 hari saja sudah bisa disampaikan ini laki-laki, ini perempuan. Bukan 40 hari. Nah, nanti kita carilah anak kita. Kemarin udah ada pembuktian ya. Jadi udah di situ disebut hidup di maknikum. Udah ada di sana hayat. Hayat. Hidup, udah hidup. Udah ada ilmu. Apa bukti ilmu? Coba. Siapa yang nuntun makan di situ? Kalau dia tidak ada ilmu. Apa bukti dia hidup? Dia berkembang. Betul? Dari nuktah terus masa quintet, masa pembelahan, mulai sampai ke mudghah, sampai ke alaqah, berkembang. Ya. Karena berkembang, dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak bisa berkembang. Karena dia punya ilmu, inilah disebut kudrat, dia punya kekuatan. Kalau tidak kuat, mati itu, Bu. Kita terkurung di WC 1 jam. Tidak ada ventilasi. Mampu. Kalau dia tidak punya ilmu dan kekuatan. Betul? Dia punya iradat. Ada keinginan. Ya, maka dia punya sami. Dia udah mendengar. Makanya siapa kemarin, Bu? Husain Tabai. Jadi Ibu cari, buka YouTube-nya. Atau CD-nya dulu mahal, Bu. Zaman-zaman 2000 berapa? 2012, 2011 itu. 2 juta paket ya. Husain Tabai.
Bagaimana dia membuktikan maknikum udah hidup? Mulai hamil istrinya, ayahnya baca Al-Quran sampai hatam 1 bulan. Maknya baca Al-Quran hatam 1 bulan. Berarti 9 bulan Husain tabai di dalam rahim. Ayahnya 9 kali hatam Al-Quran, emaknya 9 kali hatam Al-Quran. Begitu lahir anaknya, usia 3 tahun, hafal Al-Quran 30 juz oleh Husain tabai. Usia 5 tahun diuji, dia udah hafal tafsirnya lengkap dengan mutunnya. Usia 7 tahun diuji di Universitas Al-Kumaini itu. Dia berhak mendapatkan gelar doktor. Usia 7 tahun. Bukan itu. Husain tabai. Karena sami udah berfungsi di rahim. Cuma para dokter kita, jangankan di luar negeri, Bu, di Pekanbaru saja kita temukan. Begitu ibu tuh hamil, bukan Al-Quran didengarkan, tapi musik-musik klasik dan berdansa, Bu. Maka lahir anak macam giko dan saleh. Enggak salah. Dia udah sami di sana. Udah mendengar. Makanya begitu ayah pergi kerja kan dibilang, Bu, dulu dek mantan pacar kita Pak Haji Saad, dek jangan nakal ya dek, ya buat aja ya. Buat aja lah lepan. Dia bilang, Bu, betul kan? Dia bilang oleh ayah jangan nakal ya kan, ayah tak di rumah nanti, jangan rewel. Kalau rewel muntah-muntah maknya. Atau angin. Nah, itu dia. Berfungsi. Itu dia. Nah, itu bukti dia hidup. Lalu basar. Basirah di situ. Dia bisa melihat tapi belum bisa berkalam. Dan dia udah bisa berkalam tapi belum bisa bertutur. Bukti bisa berkalam. Kita bisa berdialog, Bu. Baik ya nak. Ayah tidak di rumah, ibu sendiri. Itu, Bu. Diam aja di dalam. Begitu ayah pulang, taknya kakinya sebelah kiri. Dia tengok dulu bunda. Dia nendang dia, Bu. Dia tahu dia ayah pulang nih. Kenapa mak nak buat kopi katanya. Tahu dia. Itu dia. Itu dia. Inilah kejadian manusia. Maka yaitu dikatakanlah namanya tajallizat. Namanya tajallizat. Tajallizat. Jadi kalau tidak ada insani, tidak nampak Rabbani. Iya, fungsi semuanya. Saat maknikum udah hidup, akan lebih cepat potongan kajian kita, Bu. Jadi kajian kita di kabel tunggal. Kalau ibarat listrik, trapo, di atas trapo itu ada kabel tunggal. Apa artinya? Pisau di luar sarungnya ke dalam. Maka orang menyentuh, orang kena sentrum. Maka di lepek ini duduk, niat jahat saja orang, bisa orang tuh muntah darah. Jangankan berbuat jahat. Kalau benar kita duduk di level maknikum, zat tajalli zat, maka kita tidak boleh berniat jahat dan berprasangka jahat dengan siapapun di alam ini. Berprasangkalah baik, maka setiap orang berniat jahat saja, dia akan kembali langsung kepada. Itulah disebut tajalli zat. Dia tidak perlu menghafal ini. Aku ponik dia menghafal. Baca bismillahirrahmanirrahim boleh. Situlah hobi kan. Nyador di level bernyanyi. Maka disebut kemarin makrifat di level orang thariqah, dia mengerti dengan yang seni-seni. Lah ingat kaji itu ya? Mana yang seni-seni? Ria, kan seni itu. Kan di masjid itu kata ngaji itu ya? Itu makrifat di level thariqah. Iya, makrifat mana ya? Hakikat ya, hakikat di level thariqah. Jadi seni itu seni. Jadi kita tidak terpengaruh oleh seni. Jadi kalau buat aja.
Jadi baik, jadi orang baik aja lah. Tak usah ada seni. Ya ada seni kan? Neko-neko namanya. Pakai jilbab besar-besar ya. Kalau laki-laki pakai janggut panjang-panjang ya. Bawa tasbih, pakai jubah, itu seni. Seni. Capek kita. Seni. Bukan tak boleh seperti itu, boleh. Kalau udah duduk di situ, sebab kalau orang lah duduk di level itu tidak di level seni, kalaulah dipelihara janggutnya, ibaratnya bu, kena duduk kita itu, udah berserban kemana pergi. Itu kalau pergi dia ke tegang gunting, itu bukan redonya, patah gunting tuh bu, motong rambutnya. Itu seni. Jadi bukan menyerupai, haram menyerupai. Tapi masuk di level tajalli zat, itu adanya. Jadi kalau Allah yang suruh, dia buat. Tidak ada basa-basi. Iya. Dia ada keyakinan kemarin, ada di level bacaan, ada di level menyebut. Ini namanya di level zuk. Nyata dan pasti. Maka niat itu adalah pasti, bukan cita-cita. Nanti beda dia sedikit benda. Sikit aja nih. Jadi penglihatannya tajalli zat itu, kalau orang tu suka mencibir orang tu suka menceritakan orang, tu dalam pandangan makrifatnya langsung orang tu kayak monyet. Kadang ngomong dia langsung tu. Maka kita kan udah mulai kadang-kadang bu, ini wajahnya tidak sama dengan kata-katanya. Ini bicara siapa tak? Karena dia yang ngomong robani. Makanya kalau di robani kasar dia kadang bu terlihat. Kadang dia bilangnya anjingnya. Kenapa anjing? Karena sifatnya nampak oleh mata batinnya. Walaupun dia gagah, walaupun dia cantik, tapi dia bilang anjing kenapa? Rupa setiap jumpa berkelahi. Setiap jumpa anjing kan setiap jumpa kegonggong bu. Tak pernah anjing ucap salam kecuali menggonggong. Ada sifat manusia bu. Nanti kita buka sekali-sekali Tajal Muluk ya. Itu ada karakter 10 tabiatnya. Rupanya kitab ini berkaitan kemana-mana ya kata. Itu dia bunda. Makanya begitu yaumil ba'si, sebelum sampai ke yaumil qiyamah berdiri utuh, itu wajah kita udah sifat kita. Ada kepalanya babi, badan manusia bu. Cuma orang nengok babi. Ada kepalanya monyet, ada kepalanya ular, ada kepalanya tikus, macam-macam. Sesuai dengan sifat dan karakter. Jadi kalau ingin utuh, jangan cacatkan dari hari ini. Menanam itu berbuah bukan saat menanam. Betul bu? Tapi melalui proses dia berbuah. Ini disebut walal akhiratu khairu wa abqa, dunia hasanah, baru dapat akhirat hasanah. Maka dibuat amal di dunia wal amal di akhirat. Buta dunia, buta di akhir. Yang buta itu juga yang butanya bu. Itulah keadilan Allah. Apa maksud buta sini bu ya? Berarti matanya tidak pernah melihat kepada kebenaran, tidak membaca ayat Allah. Telinganya tidak mendengar kepada dia. Langkahnya berarti dia belum duduk di solat. Ada kemarin mengungkap rahasia pertama tercengang-cengang. Masih ingat ya? Nanti mengulas sampai itu. Itu dia. Subuh. Mana subuh itu kemarin? Sulbi. Tidak boleh dia duduk. Apa kata kunci di sana? Rasa. Kalau bukan tempat yang ridha Allah, itulah yang salat subuh. Posisinya di sul. Kau sembarang duduk aja rupa. Kau nak sogok kursinya. Apa maksudnya bu? Awak nak jadi kadis, bayar sekian. Tak jadi subuh. Itulah silau namanya. Silau dengan dunia. Itu dunia.
Dunia ya, habis kita. Kalau di dunia ya habis kita. Tidak ketemu. Dunia ya. Dunia, sir kalam. Sampai di tajalli zat. Tajalli zat. Ada yang ragu? Kata buat aja ragu lain tak ada. Ragu lain tak ada. Kalam. Cara membawa bola. Iya. Tinggal nyambung. Iya. Inilah kejadian manusia, maka yaitu yang dikatakan tajalli zat namanya. Lanjut, koma. Adapun yang jadi badan itu dengan 4 perkara. Jadi badan. Pertama, mani. Ingat di hukum 13, masih ingat Bunda? Hukum 13. Hukum 13 dalam kitab Pembuka Segala Rahasia yang telah tamat itu. Buka segala rahasia. Mana yang dari Allah? Mana yang dari ayah? Mana yang dari ibu? Jangan lupa tuh, jadi kaitkan terus. Kait terus. Nah, ya. Ini Allah. Adapun badan ada 4. Pertama mani. Kedua maknikum. Ketiga wadi. Keempat mazi. Nah, ini keempat tapi dibuat 5 sini. Kelima maknikum. Itu diulang lagi. Adapun maknikum itu ketuhanan namanya. Itulah sifat Allah. Maka yaitulah yang disertai dengan, yang disertakan ia dengan sifat hayat, mudarat, iradat, sami, basir, kalam, tempat tajalli zat dan tajalli zat Muhammad dan tajalli zat asma dan tajalli zat af'al, dan maka yaitulah disebut tajalli zat Muhammad. Dan adapun Adam dan zat insan adanya. Berarti Bunda, hayat, ilmu, kudrat, iradat, sami', basir itu tempat tajalli zat Muhammad. Tempat tajalli sifat Muhammad. Tempat tajalli asma Muhammad. Tempat tajalli af'al Muhammad. Nyatalah itu yang nampak Muhammad. Sesungguhnya Allah. Di situ tempat tajalli zatnya. Tak bisa dikenal dah, Bu. Kalau mana mungkin disebut pelam. Tahu pelam, Bu? Pelam. Pelam ya? Pelam. Mempelam atau pelam? Kalau bahasa Jepangnya polam. Buah polam. Jadi polam tu Bunda, tu langsung terjalli apa di situ? Asam. Betul? Asam. Walaupun yang masak tu manis, tapi yang terjallinya asam. Maka buat pelada polam tu langsung po cai liur eh. Kenapa? Po cai liur eh. Terjalli dia. Terjalli. Ya, asam. Ya. Jadi enak lo rasanya Bunda. Kalau yang masak tu dibuat sambal, dia hancur dia kan? Tak payah cek ini Pak polam lu. Tak payah dah pergi ke pasar bawah, pasar pusat. Cai wang awak tak buluh. Ya, ada tak bulu. Banyak. Kampung ada. Tak pasar Kodim. Cai wang tak buluh. Tu banyak. Pasar pagi Rengkam masih ada, Bu. Tapi orang tak buluh saya. Jadi bawa dia masak di situ. Tak buluh. Kalau tak wang kampah ya. Terjadi. Polam ya. Judulnya ya Isabella lah ya.
Itu kau nangis sambil alih aja. Ikan asin sambal belacan ya. Titik sampai situ ya. Ketahui pula olehmu wahai bahwasanya ini menyatakan suatu faedah perhimpunan martabat ahadiyatul jalalul jalal, ahadiyatul qaharul qahar, ahadiyatul kamalul kamal. Jadi kalau sampai di level ini, ya satu lagi Bu. Tidak ada kebesaran itu kecuali kebesaran Allah. Tidak ada kekuatan itu kecuali kekuatan Allah. Tidak ada kesempurnaan itu kecuali kesempurnaan Allah. Maka jangan kita bercita-cita. Ya ada anak kita, kawan anak menantu kita, cucu kita. Nak cai yang sempurna, tidak ada. Tidak ada. Dia punya kekurangan. Yang punya ahadiyatul jalalul jalal hanya Allah. Yang punya ahadiyatul qahar hanya Allah. Maka sehebat apapun kuatnya orang di dunia, pasti ada kelemahan. Ingat Ibu, dulu di Jawa ada namanya Samson. Di Jawa Samson itu dari mana Bu? Samson. Samson kan? Di Jawa, di Betawi. Kan kuat Bu? Kuat Bu? Tidak terkalahkan. Tapi ada bukan ahadiyatul qaharul qahar.